Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu. Asik, keren banget emang tuh lagu. Kembang kempis dadaku, merangkai penuh cinta. Jadi nggak enak nih ketahuan sama kawan PLN IP nih. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, saatnya kita perbanyak doa. Kabar sepekan penuh dengan berita, informasi akurat tiada duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kembali lagi nih sama AY Bang IP dalam acara Indonesia Power Weekly News. Beragam berita dan informasi pilihan kami sajikan tiap minggunya. Gak lupa nih, kita mau berikan informasi juga dari seluruh unit PLN Indonesia Power nih. Nih hari nih, tadi Abang IP kan udah nyanyi-nyanyi dikit nih. Bang IP hari ini mau ngobrol-ngobrol tipis nih kawan PLN IP sama salah satu aktor dari yang tadi lagu soundtrack Bang IP nyanyiin. Penasaran kan? Siapa yang nanti kita ajak ngobrol? Nyok, langsung aja dah kita samperin orangnya. Nah kawan PLN IP, tadi udah Bang IP kabarin nih, kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu pemain aktor yang ganteng nih. Wih, yang ganteng. Siapa sih? Dari film Ketika Cinta Bertasbih. Siapa? Penasaran kan? Langsung ayo kita kenalan sama Ustadz Kholidi Asadil Ajab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Ustadz, boleh Ustadz, kita mau ngobrol-ngobrol dikit nih Ustadz. Iya, silakan. Saya mau nanya-nanya sih sebenarnya Ustadz. Nanya dikit apa banyak nih Bang IP? Segini lah Ustadz kira-kira ada nih. Nggak bisa di diskon? Enggak, mau lebaran? Akhir nanti tuh akhir. Masih nanti. Ustadz, ya. Nih saya mau nanya sih Ustadz sebenarnya. Ini sebenarnya titipan-titipan pertanyaan juga Ustadz yang nanya. Jadi pertanyaan titipan, bukan dari Bang IP? Bukan, saya mah udah tahu sebenarnya semuanya Ustadz. Ustadz, kalau mau nanya tentang ini Ustadz, yang pertama nih Ustadz. Sekarang kan lagi bulan Ramadan ya Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita udah menjalankan 10 lebih. Ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 10 ya Ustadz. Sebenarnya keutamaan dari bulan Ramadan itu apa sih Ustadz? Ya, Masya Allah ya, di bulan si Ramadan ini adalah Syahrul Ramadhana, Syahrul Quran ya. Syahrul Mubarak ya, penuh keberkahan, bulan diturunkannya Al-Quran ya. Banyak hal gitu yang bisa kita kaji ya. Terus bulan penuh ampunan ya. Alhamdulillah. Penuh maghfirah, bulan penuh keberkahan. Kita banyak melakukan kebaikan yang biasanya dapat pahala. Di bulan suci Ramadan dapat pahalanya dilipat gandakan. Mantep gitu, banget. Baik kepada teman, senyum aja pahalanya dilipat gandakan. Makanya harus senyum terus. Aduh, saya takut ada yang naksir Ustadz. Ya, alhamdulillah masih single. Alhamdulillah masih ini. Makanya sekalian promosi ya. Masih single nih Bang Ipe. Ustadz, biasanya kalau amalan-amalan yang sederhana apa sih Ustadz yang bisa kita lakuin di bulan Ramadan ini Ustadz? Ya, bulan Ramadan itu termasuk bulan peningkatan dalam artian ibadah kita, takwah kita kepada Allah. Jadi memang yang biasa misalnya kita sholat duha itu 2 rakaat ya, sholat sunat duha ya. Biasanya kan ada yang 4, ada yang 8, silakan semampunya. Kalau bisa ditambahkan dengan amal ibadah lainnya. Kan kalau di bulan Ramadan sahur itu menjadi bagian dari sunnah Nabi. Sahur sunnah Nabi. Disempatkan meskipun hanya 1 gelas air saja, hanya membasahi kerongkongan kita untuk sahur, nggak ada masalah. Yang penting sempatkan, bukan berarti wah aku kuat nih nggak sahur sampai maghrib puasa juga kuat. Bukan perkara itu. Bukan jadi ajang-ajang kuat-kuatan nggak sahur. Bukan. Tapi memang ada sunnah Nabi di situ. Nah kita manfaatkan salah satunya amalan di bulan suci Ramadan. Amalan sunnahnya yaitu sholat tahajud, ya, berzikir, bersedekah, ya, terus berbagi makanannya boleh takjil kan sekarang. Alhamdulillah nih ya. Di Indonesia Power PLN ini juga sama sering membagikan takjil makanan ke saudara kita ya di pinggir jalan yang membutuhkan. Masya Allah. Masya Allah. Sama ini Ustadz, saya sih pernah baca sama dengar kajian Ustadz. Katanya kalau kita berbagi dengan orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang puasa ya Ustadz? Iya betul. Tapi nih Ustadz, ada teman saya nih Ustadz, dia nggak puasa tapi bagi-bagi takjil, dikira puasa gitu Ustadz, pahalanya Ustadz.
Nah ini ya. Jangan salah persepsi bahwa kewajiban berpuasa bagi setiap muslim yang balik, yang berakal ya, istilahnya sehat, mohon maaf, tidak uzur dalam artian sakit maupun tidak normal atau tidak waras atau mohon maaf gangguan kejiwaan gitu ya. Itu tentang puasa di bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Itu beda hal dengan memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka puasa. Secara pahala memang nilainya seperti orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa dapat pahalanya, tetap dapat. Tapi kalau tidak berpuasa terus ngasih makanan buka puasa ke orang lain, itu sama dengan ibaratnya satu dapat dosa ya karena tidak berpuasa, pahalanya seperti ya orang yang berpuasa ketika memberikan makanan tersebut, makanan buka puasa, itu juga tetap dapat. Jadi menyalahi. Aduh, emang salah, jangan. Emang tuh dia kacau, emang tuh dia Ustaz. Jangan salah persepsi ya. Wah, gua nggak puasa nih, itu gitu dia. kan. Gua ngasih makan aja. Kasih makan aja udah. Nah, dosanya tetap nih. Naudzubillah, jangan sampai. Tuh, kawan PLNIP nggak boleh kayak gitu. Mau enaknya aja emang ada orang. Makanya. Ustaz nih, sebelum saya mau lanjut nanya nih Ustaz. Ya. Ada berita datang dari UBP Adipala nih Ustaz. Oh ya. Dalam rangka Safari Ramadan, PLN UBP Adipala melaksanakan santunan anak yatim dan langkah nyata pemberdayaan masyarakat Ustaz. Terus lanjut ada info lagi nih Ustaz. Ada dari UBP Pangkalan Susu Ustaz. Ada dari Pangkalan Susu ini ada memberikan 102 paket sembako kepada masyarakat Desa Tanjung Pasir di Pangalangan 7 Ustaz. Langsung aja Ustaz, check it out. Dalam semangat suci Ramadan, PLNIP UBP Adipala mengulurkan tangan kasih kepada anak-anak yatim di Desa Adiraja. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian sosial yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan. Diharapkan program ini dapat memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar. Ini bukan sekedar bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga wujud komitmen UBP Adipala dalam menebarkan cahaya harapan di bulan yang suci. Tidak berhenti sampai di sana, bersama Badan Narkotika Nasional, UBP Adipala menggagas sebuah perjuangan besar, Desa Bersinar, desa yang bebas dari belenggu obat-obatan terlarang. Ini adalah perlawanan melawan kegelapan yang mengintai generasi muda, sebuah tekad untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih berdaya. Semoga setiap langkah kecil yang diambil dapat membawa perubahan besar bagi masyarakat sekitar. PLNIP UBP Pangkalan Susu memberikan bantuan sembako sebanyak 102 paket sembako untuk warga Desa Tanjung Pasir, Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat selama bulan Ramadan. Ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung program-program sosial untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan, khususnya menjelang bulan Ramadan. Dalam kesempatan kali ini, ucapan terima kasih disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Pasir, Faisal, yang bersyukur dan mengapresiasi kegiatan seperti ini, yang diharapkan kegiatan ini dapat berlanjut setiap tahunnya agar banyak warga sekitar yang merasakan manfaatnya. Acara ini dilanjutkan dengan serah terima dari pihak PLNIP kepada Kepala Desa Tanjung Pasir selaku perwakilan masyarakat. Untuk selanjutnya, bantuan tersebut dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah Ustaz. Tadi kita udah nyaksiin unit-unit PLN Indonesia Power berbagi ke masyarakat Ustaz. Ustaz lanjut nih Ustaz. Bang Ipe mau nanya-nanya lagi nih Ustaz. Kan di bulan yang penuh berkah ini Ustaz, pasti pahala kita tadi Ustaz bilang digandakan. Betul. Terus ibadah kita semua pahala dikalikan 2. Tapi kita kan nggak mungkin luput dari aktivitas-aktivitas harian kita ya Ustaz. Betul. Sebenarnya apa ya sih Ustaz yang bisa ngurangin pahala puasa kita Ustaz dalam sehari-harian kita Ustaz? Bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan, bulan yang sangat istimewa juga. Dan memang perbedaan dari bulan-bulan yang lainnya, ada sebuah diskusi yang bunyinya kulu amali beni adamalahu ila saum fainahuli wa ana jazibihi. Apa bedanya nih bulan puasa dengan bulan yang lainnya? Nah, salah satu diskusi inilah menjawabnya. Sesungguhnya seluruh amal ibadah anak Adam itu untuknya, gitu kan. Perbedaan dengan puasa, fa'innahuli wa ana jazibi. Gitu. Sedangkan puasa itu untukku dan aku sendiri yang mengganjarnya. Masya Allah, itu kata Allah, gitu kan. Jadi memang perbedaannya sebenarnya kita sholat, puasa, istilah sholat, sedekah ya dan lain-lain. Selain puasa nih ya, bulan suci Ramadan itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri.
Beda dengan puasa. Kalau puasa katamu untukku dan aku sendiri mengganjarnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya Bang Ipe lagi sholat, ya lagi sholat nih. Wah, aku sholat deh di masjid itu. Duhur masih kurang setengah jam, bisa jadi Bang Ipe udah duluan di sana. Kenapa? Ternyata rumah si doi ada di sana. Oh iya. Ada yang lain. Ada yang lain. Ada yang lain. Tujuannya apa? Biar dilihat si doi gitu kan. Siapa tahu bisa ta'aruf hitbah, menikah gitu. Tujuan menikah ya, bukan pacaran ya. Terus siapa tahu dilihat calon mertua. Itu Ustaz yang paling utama. Dilihat sama calon mertua. Waktu si Ipe itu, wah rajin amat ya, soleh betul gitu ya. Cium tangan jangan lupa Ustaz. Belum duhur aja sudah ada di sana 2 jam sebelumnya. Aduh kelamaan. Bersih masjid maksudnya. Nah ini dia ya. Kan kelihatan kalau sholat itu kelihatan. Walang bisawab gitu kan, dilihat orang lain gitu apa segala macam. Tapi kan memang kita berusaha untuk ikhlas ya untuk melakukan ibadah sholat. Nah sedekah juga gitu, ada yang terlihat ada yang tidak kan. Kalau terlihat walang bisawab, hatinya itu ingin dilihat orang lain atau tidak, kita tidak ada yang tahu ya kan, ria atau tidak walang bisawab. Ya insya Allah juga ikhlas gitu kan. Mau dilihat atau tidak dengan orang lain ikhlas, apalagi istilahnya insan PLN Indonesia Power ya, insya Allah ini kaum mukhlisin semua ya ini. Amin ya insya Allah. Nah perbedaan dengan puasa, puasa itu tidak terlihat. Dan ibadah yang tidak terlihat, benar nggak ibadah puasa? Bang Ipe hari ini syuting sama saya, tiba-tiba datang ke lokasi ini, ke kantor PLN Indonesia Power gitu kan. Bang Ipe-nya pura-pura lemas. Iya itu. Ustaz, padahal sebelumnya mampir ke warteg dulu. Itu dia, udah es teh manis 2 gelas. Nah makanya, tapi biar kelihatan sama Ustaz Wali di puasa nih. Iya kan? Ini harus pura-pura lemas. Biar kelihatan sama teman-teman tim media PLN Indonesia Power nih, aku biar kelihatan puasa pura-pura. Wah, lunglai gitu. Padahal habis 2 piring di warteg. Wah iya lagi enak banget itu telur dadar. Nah, ini maksudnya ya tidak terlihat, kita sendiri tuh ya, dan Allah yang tahu puasa atau tidak. Makanya yang balas langsung Allah. Yang balas langsung Allah. Alhamdulillah. Ini Ustaz, sama ini. Tadi sebelum kesini banyak netizen PLN Indonesia Power yang nitip pertanyaan Ustaz. Nah, sama itu. Ini Ustaz, tadi netizen PLN Indonesia Power nanya, kalau misalkan dia pakai obat tetes mata nih Ustaz, terus korek kuping, terus sama kumur-kumur pakai obat kumur, itu membatalkan puasa nggak Ustaz? Sama ini Ustaz, nyobain apa tuh? Makanan, sesendok terus Ustaz, nggak habis-habis. Kenyang dong, gak usah nunggu beduk kalau gitu ya, udah kenyang duluan. Ustaz, yang tadi aja itu Ustaz. Ya, tadi kan Bang Ipe nanya sebelumnya bahwa tentang yang membatalkan puasa. Ya banyak ya, yang jelas sengaja memasukkan makanan dan minuman. Sengaja tuh gitu kan, bukan nggak sengaja gitu kan. Dan juga jangan sampai yang video-video yang lagi viral tuh kesandung gulung gitu kan, naik motor tiba-tiba gitu kan, langsung belok ke warteg Ustaz. Pokoknya yang dengan sengaja. Kalau lupa gimana ya dimaafkan oleh Allah ya. Gitu kan ya. Seperti anak saya ya yang masih SD kelas 2 puasa full alhamdulillah. Saya senang. Tapi udah lihat makanan depan gitu kan, ada sate telur puyuh gitu ya, suka mantep. Kan ya makannya dihidangkan padahal masih 15 menit lagi sebelum azan gitu kan, namanya anak kecil ya gitu kan, ternyata harus dimakan loh. Saya bilang, kakak gimana belum azan? Oh belum azan ya gitu kan. Nah, insya Allah itu dimaafkan, apalagi anak kecil belum wajib puasa ya. Nah apalagi kita orang dewasa juga sama, ketika kita nggak sengaja bangun tidur gitu ya, istilahnya mau apa polilumau istilahnya tidur bentar gitu kan di siang hari gitu ya gitu kan, terus minum nggak sengaja gitu kan, minum atau nyemil apa tuh gorengan gitu, sebaskom gitu. Waduh seret banget itu nggak pakai minum. Misalnya kalaupun itu lupa, itu insya Allah dimaafkan asalkan berhenti dan melanjutkan puasa. Jangan lupa nih nyemil kue gitu kan ya, 1 potong habis itu oh iya puasa ya, lanjutin ambil es teler gitu kan gitu. Jangan sampai gitu kan. Nah pertanyaan selanjutnya tentang obat tetes mata, obat kumur, sikat gigi, korek kuping gitu Ustaz. Ya istilahnya gini gitu kan, dalam hal-hal tersebut yang dikatakan bisa membatalkan puasa apabila salah satunya itu ya tergiur dan menikmati, ngerti nggak sih? Gitu kan ya istilahnya, dan nggak boleh memasukkan sesuatu dengan sengaja ke tubuh kita gitu kan. Misalnya tadi obat kumur ataupun sikat gigi gitu kan, yang dikhawatirkan boleh sikat gigi boleh, obat kumur boleh,
boleh nggak masalah, tapi jangan sampai tertelan. Gitu kan. Tertelan gitu kan, sikat gigi. Kalau misalnya ada orang yang waswasil khannas, orang yang mudah was-was, kan ada tuh orang was-was. Saya juga punya orang sekitar yang wudhu itu bisa berkali-kali sebelum sholat. Karena was-was apa? Was-was batal, was-was nggak sempurna wudhunya gitu kan. Nah, misalnya was-was sikat gigi, khawatir tertelan atau khawatir terlalu kencang nanti ada luka ya, di gusi dan lain-lain, terus ada darah, keluar darah gitu kan, terus tertelan, khawatir pembatalkan puasa atau khawatir makruh, ya lebih baik jangan. Dia sikat giginya istilahnya ya sebelum imsak gitu kan. Tapi kalau misalnya sikat gigi silakan, nggak ada masalah asalkan nggak tertelan. Obat kumur juga sama, asal tidak tertelan. Gitu. Nggak sengaja untuk pura-pura sikat gigi sebelumnya kumur-kumur ada airnya kan gitu kan. Terus tertelan sedikit sengaja biar seger ya, boleh gitu ya. Terus obat tetes mata ya itu juga tidak masalah. Apalagi misalnya ternyata matanya emang ada sakit gitu, gak ada masalah. Kur kuping juga sama. Yang dikhawatirkan tuh makro aja. Jangan mengurangi pahala puasa gitu kan. Kur kuping kalau gatal ternyata ada hewan atau kotoran gitu kan. Ya secukupnya aja gitu kan. Jangan malah terlalu dinikmatin gini, khawatir makro ya. Geli-geli gimana? Nah, makanya itu sebaiknya setelah buka puasa gitu. Ya, maksudnya gini, menghindari hal-hal yang mengurangi pahala puasa gitu kan. Belum tentu membatalkan, iya, tapi mengurangi pahala puasa. Alhamdulillah Ustaz, jadi nambah ini. Nambah apa? Wawasan saya dong Ustaz ini, bukan yang lain ini. ya. Kita mau bacain informasi lagi nih Ustaz. Oh ya. Informasi yang selanjutnya ini adalah sambut bulan suci Ramadan, Las Anur PLN IP UBP Telo bagikan Al-Quran pada santri nih Ustaz. Ini ada juga nih Ustaz, informasi yang terakhir nih Ustaz. Ada PLN Indonesia Power hadirkan daya listrik sebesar 19,5 gigawatt untuk terangi Ramadan di Indonesia nih. Masya Allah. Makasih banyak nih PLN Indonesia Power nih. Sampai kampung saya dong, di Bagel sana Jawa Timur. Pasti ya. Pastilah. Seluruh Indonesia ini. Betul. Langsung aja, check it out. Menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah melalui Les Anur, PLN IPUBP Telo menggelar program tebar Al-Quran kepada para santri. Kegiatan ini berlangsung di Masjid Nurul Wahida, Kelurahan Telo Baru, sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidik agama bagi generasi muda. Penyerahan Al-Quran dilakukan secara simbolis oleh Ketua Les Anur PLN IPUBP Telo, Mustafa, kepada pengelola Masjid Nurul Wahida. Program ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran agama Islam, serta meningkatkan semangat para santri dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud kepedulian sosial PLN IPUBP Telo terhadap pembinaan keagamaan di lingkungan sekitar. Dengan adanya program ini, PLN IPUBP Telo berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mendukung kegiatan keagamaan dan sosial. PLN IP siap penuhi kebutuhan listrik masyarakat selama bulan Ramadan. Dengan daya mampu neto pasokan lebih dari 19,5 gigawatt, hal ini merupakan komitmen korporasi untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan. Kenaikan konsumsi listrik terutama di malam hari tidak akan mengganggu pasokan listrik yang ada. Pasalnya, pasokan listrik dari pembangkit PLN IP siap mencukupi dan mendukung kebutuhan listrik di masing-masing sistem maupun subsistem kelistrikan seluruh Indonesia. PLN IP terus berkomitmen hadirkan nyala terang untuk masyarakat Indonesia di bulan Ramadan hingga Lebaran mendatang, serta memastikan kesiapan energi primer dalam kondisi aman untuk mendukung kontinuitas pengoperasian pembangkit optimal sesuai kebutuhan sistem. Dalam menjaga pasokan listrik selama Ramadan, PLN IP juga mengerahkan lebih dari 3.800 personil siaga, serta menghadirkan 76 posko siaga Ramadan di seluruh Indonesia. Oke, Ustaz. Tadi kita udah nyaksiin tuh dari unit-unit PLN Indonesia Power berbagi ke masyarakat sekitar juga, Ustaz ya. Ustaz, sebelum kita ngakhir ngobrol-ngobrol, padahal saya masih banyak banget nih, Ustaz. Ngobrolin nama yang lain-lain juga nih, Ustaz. Bisa sampai sahur lagi. Itu dia. Tapi sayang nih, Ustaz, kita harus diakhiri dengan pertanyaan yang terakhir nih, Ustaz. Gimana sih, Ustaz, caranya dalam menjalankan ibadah puasa ini kita mencapai yang sebenar-benarnya takwa, Ustaz? Masya Allah ya, ini juga pertanyaan yang luar biasa juga ya. Tentang puasa ya, saum itu artinya kan termasuk menahan. Imsak itu bisa diartikan artinya berhenti makan maupun minum karena mau memulai puasa. Jadi menahan ini, saum itu menahan banyak hal. Apalagi dikaitkan dengan ketakwaan. Ketakwaan itu dari yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Tadi kan saya nyampaikan sebuah diskusi ya. Itu kan tujuannya apa?
yang tidak terlihat pun harus kita jaga. Gitu kan. Makan minum bukan berarti nggak ada orang kita jadi ngumpet-ngumpet makan atau minum. Itu dia itu. Ya. Nah, ketakwaan itu akan diuji apabila justru tidak ada orang lain yang melihat nih. Manusia yang melihat, bener nggak? Betul. Ya, mohon maaf, bermaksiat bisa sembunyi-sembunyi kok. Ya, bisa sendiri di kamar mandi, dimanapun, di rumah yang nggak terlihat orang. Allah bisa. Nah, ketakwaan itu justru diuji pada saat tidak ada manusia yang melihat. Nah, termasuk bulan puasa ini. Kita menahan amarah, bukan hanya makanan minum ya. Kalau makanan minum levelnya anak-anak. Kalau udah dewasa tuh menahan amarah, lisan kita yang ditahan gitu kan. Terus abis itu memaafkan orang lain. Nah, yang susah tuh satu. Kita belum tentu bisa mengendalikan terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap kita karena iri, dengki. Walau bisa kan, kita dizolimi, kita difitnah. Gak ngapa-ngapain aja diomongin gitu kan. Emang bisa mengendalikan? Ya tidak. Sulit tuh. Itu juga merupakan termasuk ketentuan Allah. Kalau misalnya kita berpikir bahwa illa bi'idznillah, semua ini adalah atas izin Allah, ya, ujian. Ya. Nah, caranya gimana? Ya kita maafkan lah orang-orang tersebut. Kita maafkan. Tujuannya apa? Hati kita menjadi lapang, ya. Jadi lebih tenang hidup kita. Sebenarnya untuk diri kita sendiri. Dan berikutnya, kita berharap dengan memaafkan orang lain, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah. Karena bulan suci Ramadan ini bulan penuh ampunan, maghfir. Nah, alhamdulillah nih, Ustaz, terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol, saya dapat insight-insight yang baru juga nih. Kawan PLNIP juga Insya Allah dapat insight yang baru nih, Ustaz. Amin, amin. Insya Allah. Baiknya amalan puasa yang tadi udah dijelasin sama Pak Ustaz. Kita lakuin nih, kawan PLNIP nih. Masya Allah juga nih, Ustaz. Gak kerasa udah di penghujung waktu kita selesai ngobrol. Padahal saya mau banyak yang saya tanyain ini. Penghujung waktu ya? Bukan penghujung bulan puasa? Masih jauh. Belum banyak diskon soalnya. Tanda-tanda lebaran diskon itu. Okay. Terima kasih kawan PLNIP semuanya. Saya Bang Ipe dan sebelah saya Holiday Asadil Alam, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Kabar Sepak. Salam Energy Optics.